ini karyawan kan udah pada pulang. Ini jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Saat ini kita memberlakukan 8 jam kerja normal, Pak. Mulai jam 7.30 sampai 16.30. Oh, itu normal ya? Normal 8 jam. Ya. Pak, sepintas saya lihat tadi, para supervisor atau leader-leader yang lain, sesungguhnya mereka punya potensi, punya semangat dan motivasi yang tinggi. Ya. Nah, sekarang permasalahan di sini terkait dengan SDM apa, Pak? Ya. Kalau dari analisa saya, skill maupun kemampuan level leader ya yang ya pasti. Ya, saya bicara leader, Pak. Jadi mereka itu mindsetnya. Mindsetnya menurut saya, walaupun mereka jabatan supervisor, tapi cara berpikir, pola pikir mereka masih seperti operator. Oh, nah, ini yang ingin saya dapat dari Bapak, masukan Bapak, advice Bapak, kira-kira nih training apa ini yang cocok? Gini, ada hal yang menarik, Pak. Kalau di dalam sebuah keluarga ada namanya sebuah konsep sakinah mawadah warahmah. Sesungguhnya konsep itu lebih universal, Pak. Tidak hanya untuk berbicara keluarga, tetapi bisa juga di masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, atau mungkin juga di perusahaan. Nah, ini menarik ini. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan hubungan industrial yang sakinah mawadah warahmah. Keren, wah, ini menarik. Kita lanjutkan itu. Ayo, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi memang persoalan manusia kan selalu berkembang, dinamis, betul. Silakan, Pak. Oke, kita lanjutkan yang tadi Pak Arif ya. Oke, Pak. Jadi konsep sakinah mawadah warahmah itu, kalau di dalam lingkungan perusahaan, berarti ada sakinah. Sakinah itu tenang. Tenang bagi siapa? Tenang berusaha bagi pengusaha, dan tenang bekerja bagi pekerja. Oh, dua arah berarti. Iya. Nah, lalu ada mawadah. Mawadah kalau begitu milik siapa? Mawadah itu adalah cinta, miliknya suami kalau di dalam keluarga, miliknya para leaders atau para pemimpin kalau di dalam sebuah perusahaan. Oh, itu. Ya, jadi para leader memiliki mawadah, memiliki cinta untuk orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Berarti anak buahnya. Betul. Nah, lalu ada warohmah. Warohmah itu milik siapa? Kalau di dalam keluarga, warohmah itu milik istri yang dicintai oleh suaminya, di mana istri memiliki kasih dan sayang atau rohmah tadi untuk suaminya yang mencintai dia. Nah, kalau di dalam perusahaan, siapa pemilik rohmah? Siapa pemilik kasih dan sayang? Ya para anak buah nih, para karyawan, para operator. Operator punya kasih, punya sayang untuk orang yang mencintainya. Siapa yang mencintai? Leadernya. Jadi dicintai dulu, baru gantian mencintai, gitu ya. Konsepnya jelas. Oke. Sambil makan, Pak? Ya. Oke. Apa ini? Sop apa nih? Ini sop bakso. Keren. Ya. Santai. Ya, Mas. Apa tuh, Mas? Goreng. Bukan tape, bukan. Gedok goreng. Favorit kita tape. Ya. Kopi. Lama-lama jadi tape juga ini. Oke. Ya. Oke, makasih, Mas. Makasih. Suhun, Mas. Ya. Nah, jadi dengan konsep sakinah mawadah warahmah, lalu bagaimana harus melakukannya, Pak? Supaya bisa tercipta hubungan industrial yang sakinah mawadah warahmah tadi. Nah, ini menarik nih, Pak. Ya, kuncinya ada 5. Yang saya singkat, wakil komisi H. Kayak DPR aja nih. Jadi wakil itu terdiri dari 2 kata, waktu dan ilmu. Oke, wakil. Leader itu harus punya waktu, Pak. Nah, ini untuk bawahannya. Ya. Kalau leader tidak punya waktu untuk bawahannya, maka dia akan sibuk dengan dunianya sendiri, tiap hari depan meja, depan komputer gitu. Malah jadi operator. Anak buahnya nggak diperhatikan. Ya. Nah, lama-lama anak buahnya juga akan sibuk dengan dunia dia sendiri. Ya.
Sehingga apa yang diinginkan oleh atasannya tidak sampai kepada Ya. anak buahnya. Karena atasannya atau leadernya tidak memiliki waktu. Tapi nggak cukup dengan waktu, Pak. Leader punya waktu, tapi tidak punya ilmu. Nah, Maka kata yang kedua dari wakil itu, WAK-nya waktu, il-nya ilmu. Ilmu apa, Pak, yang harus dimiliki oleh seorang leader? Leader harus memiliki 4 pilar. Pertama, leader harus menjadi seorang motivator. yes. Yang kedua, leader harus menjadi seorang fasilitator. Oke. Yang ketiga, leader harus menjadi seorang mentor. Dan yang keempat, ini yang lebih penting, leader harus menjadi role model. Ya, jadi contoh yang baik. Nah, itu ilmu. Ya. Nah, pertanyaannya gimana sekarang, Pak? Para leader kita, para supervisor kita nggak punya ilmu itu. Ya, ayo kita belajar, Pak. Kita training mereka. Karena tugas kita adalah bagaimana membuat mereka ini mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kompetensinya. Ya. Supaya mampu menjadi leader yang akan menjadi role model bagi anak buahnya. Ya, contoh yang baik. Sambil, Pak. Iya, nih. Asikan nih, lupa nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja deh. Maksudnya, yang pertama waktu, yang kedua adalah ilmu. Ini penting, Pak. Lalu yang ketiga apa? Ketika seorang leader itu, waktu sudah punya, ilmu sudah mumpuni, kompetensi dia udah oke secara manajemen. Tetapi tidak dieksekusi, tidak ditransfer knowledge-nya itu kepada anak buahnya. Ya sama aja kan, Pak? Ya sama aja. Artinya ilmu yang dia dapatkan itu sia-sia, tidak ada manfaat buat orang lain. Nah, sehingga harus dieksekusi melalui apa? Komisi. Komisi itu komunikasi dan interaksi. Oh, ada tanggapan, ada yang disampaikan gitu. Betul. Komunikasi bukan cuma komunikasi formal, Pak. Kalau komunikasi formal pagi-pagi briefing, nanti ada daily meeting, nanti ada weekly meeting, ada monthly meeting, semuanya tegang, Pak. Karena situasi dan kondisinya adalah lebih kepada vertikal, bawahan dan atasan. Ya, Coba cari situasi dan kondisi yang horizontal. Apa horizontal? Hubungan antar sesama manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak melihat atasan dan bawah. Ya. Kapan, Pak? Kali-kali, Pak, kita itu ajak makan bakso kayak apa gitu. Ya. Karena disitulah mereka akan lebih berani untuk mengungkapkan sesuatu. Situasinya udah beda. Karena tidak formal, Tidak santai. formal. Nah, kalau misalnya tidak di luaran, ya di dalam pada saat istirahat. Di Betul, betul. Jangan eksklusif, Pak. Makan saya supervisor nih, makannya di sini, kantin ini. Nanti operatornya mah makan di sini, kan sama-sama manusia. Makan teri rasanya asin sama, makan ayam rasanya enak makan sama, nasi. nggak melihat atasan, nggak melihat bawah. Itu yang seringkali kita membedakan antara Ada kita dengan mereka. Padahal yang memiliki produktivitas dan efisiensi adalah operator. Yes. Mereka yang menggaji kita, Pak. Tapi kenapa kita merendahkan mereka? Kita harus rendah hati, tinggikan kompetensi. Bukan tinggi hati, kompetensinya rendah. Gitu. Jadi seorang pemimpin itu, seorang leader itu, jangan menjadi pemimpin yang dikeluhkan. Tapi harus jadi pemimpin yang dirindukan. Jangan merindu istri orang ya. Jangan menjadi pemimpin yang dibutuhkan. Jadilah pemimpin yang dinantikan. Karena kalau pemimpin yang dibutuhkan akan muncul rasa sombong, rasa arogan. Gua akan dibutuhin. Nah. Tapi kalau yang dinantikan, bawahan kita menantikan kita, Pak, rindu dengan atasan kita. Berarti ada energi positif yang keluar dari seorang leader. Jadi harus ada komunikasi. Komunikasi bukan cuma vertikal tapi horizontal, Pak. Itu pentingnya gitu. Lalu setelah ada komunikasi, interaksi. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan sesuatu. Apakah keinginan, apakah keluhan. Disitulah akan muncul sebuah dialog sehingga akan kita ketemu namanya solusi yang bisa dinikmati bersama-sama. Disitulah akan memunculkan kedamaian. Karena prinsipnya pendamaian itu perbedaan pendapat, setelah punya solusi damai, kan nikmat, Pak. Itu yang sakinah.
Sakinah itu tenang, damai, tentram, gitu kan. Tapi tidak pernah ada sebuah kedamaian tanpa ada ombak dan gelombang. Harus ada Iya. tantangan dulu. Air tenang mengalir, tiba-tiba ada badai dan gelombang, setelah itu tenang lagi, damai. Jadi kehidupan itu dalam organisasi juga tidak selamanya tenang. Ya. Pasti kedamaian itu Dan ada naik sebuah turun, ya. perbedaan pandangan. Itu kan hal yang biasa di dalam Ya, sebuah ya. organisasi. Dinamis, Pak. Dinamisasi organisasi selalu ada perbedaan. Sepanjang tujuannya sama, nggak masalah. Walaupun prosesnya berbeda. Iya, betul. Yang masalah itu adalah ketika prosesnya sama, tujuannya beda, Pak. Paham ya? Iya, jadi pecah. Misalnya gini, misalnya Bapak mau ke Semarang. Ya. Saya mau ke Semarang juga. Bapak naik pesawat, saya naik mobil lewat tol, atau kawan yang lain nanti naik kereta, tapi sama-sama tujuannya ke Semarang. Iya. Artinya tujuan sama, proses beda. Beda pandangan nggak masalah. Yang penting satu tujuan, cara berpikirnya sama. Daripada naik pesawatnya sama-sama nih Pak. Tapi yang satu tujuan Semarang, yang satu tujuan Jogja, yang satu tujuan ke Surabaya, bubar organisasi. Ya nyambung. Punya keinginan sendiri-sendiri. Ya, jadi interaksi itu juga penting. Yang terakhir adalah harmonisasi, Pak. Harmonisasi itulah yang kita namakan sakinah, mawadah, warohmah. Itu konsepnya. Goalnya itu ya. Goalnya itu. Harmonisasi. Ya, jadi kita bisa jalankan itu Pak di dalam perusahaan. Jadi ngomongin sakinah, mawadah, warohmah itu bukan dalam konteks keluarga saja, Pak. Tetapi bisa dilakukan karena ini universal. Bisa dilakukan di dalam berbagai lingkungan. Keluarga terutama, masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, atau apapun. Gitu kira-kira Pak. Jadi luas cakupannya. Jadi solusi saya, bagaimana kita bisa, yang tadi Bapak punya masalah, terjadi mindset yang harus berubah. Karena di dalam transformasi industri 4.0 Pak, dari cara lama ke cara yang berteknologi dan digitalisasi, perlu ada 3 hal yang harus dilakukan perubahan dari sisi sumber daya manusia menuju transformasi industri 4.0. Yang pertama adalah ada perubahan culture. Yang disebut culture adalah cara kerja, Pak. Dari cara kerja lama ke cara kerja yang baru. Misalnya, kan sekarang kita lagi bikin MBS kan, Mas? Ya. Kalau dulu ngetapnya di mana? Ngetap di sana kan? Di absensi. Sekarang ngetapnya di lain. Itu kan perubahan, Pak. Betul. Perubahan cara kerja. Ini yang harus diberikan pemahaman kepada karyawan kita. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan terhadap perubahan. Ya. Karena disadarin atau tidak, transformasi itu adalah perubahan yang signifikan, Pak. Siapa yang harus dilakukan perubahan? Keterbukaan terhadap perubahan. Diawali oleh level leader, Pak. Dari atas dulu. Dari atas dulu. Leaders ini harus diberikan wawasan yang lebih luas, pemahaman yang lebih makro, pengetahuan yang lebih global, sehingga cara berpikirnya lebih luas dan terbuka. Tidak ngeblok gitu. Iya. Apalagi suka ngomong, Pak, dulu saya Pak. Pernah dengar kayak gitu? Iya, pernah Pak. Jadi jangan memiliki kejayaan di masa lalu diterapkan di masa kini, nggak cocok. Situasinya berbeda. Dulu Jaya betul tahun berapa? Tahun 70. Karena dia lahir tahun 70-an kan Pak. Ya. Tapi ketika diterapkan di tahun generasi Z 2024. Gen Z. Jadi ketika ngomongin dulu itu nggak cocok. Apa ini? Iya, gitu. Ya. Jadi harus ada keterbukaan terhadap perubahan. Yang ketiga, peningkatan atau pengembangan kompetensi SDM industri 4.0. Berarti ada 3 nih basicnya yang harus dirubah, Pak. Ya. 1 tadi perubahan culture, cara kerja yang lama ke cara kerja yang baru. Dijelaskan Pak, mengapa kita harus pakai sistem ini.
Kalau tidak pakai sistem apa yang akan terjadi? Ya itu tuh pemahaman-pemahaman itu harus dijelaskan kepada mereka. Jangan menuntut mereka tanpa kita paham mereka jelas atau tidak. Iya. Selama ini kan kita selalu begitu, Pak. Hanya menyuruh tapi nggak tahu maksudnya. Betul. Contoh misalkan gini. Kebanyakan orang, Pak, kalau ada jalur evakuasi. Yes. Kemudian ada operator menaruh barang di jalur Ya. evakuasi. Rata-rata leadersnya kita, supervisor kita, negurnya si operator gimana, Pak? Jangan taruh situ. Iya kan? Pasti begitu kan? Iya. Kamu jangan taruh di situ dong. Nah, tanpa dijelasin maksud. Dijelasin. Dia keluarin. Tapi esok hari pasti begitu lagi. Iya. Biasanya di sini kok. Ya, makanya kita harus pastikan ini apakah Anda tahu ini jalur apa? Kalau tidak tahu kita jelaskan. Ini namanya jalur evakuasi. Mengapa jalur evakuasi tidak boleh ada barang yang menghalanginya? Ya. Karena jalur evakuasi ini adalah sebagai jalur manusia jika terjadi ada kondisi yang berbahaya seperti bencana, Ya. kebakaran dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika terjadi itu maka orang mau keluar kan terhalang oleh barangmu yang kamu simpan di sini. Ya. Sehingga berpotensi terjadi kecelakaan kerja bahkan terjadi korban jiwa. Lalu yang salah siapa? Kan kamu. Kamu tidak akan tenang seumur hidup ketika terjadi ada korban jiwa. Jadi penyebab. Karena kamu jadi penyebab. Paham nggak? Nah pastikan Pak. Ya. Kalau kamu paham, tolong jangan Taruh lagi di situ. Ya. Besok hari tak datang lagi Pak, dia naruh lagi di situ. Ya jangan menceritakan yang kemarin. Kita ngomong, kemarin kan sudah saya jelaskan mengenai jalur evakuasi ini. Kenapa kamu taruh lagi di sini? Oh iya Pak, lupa misalkan gitu. Ya itulah. Hari ketiga kita ke situ lagi, naruh lagi barang. Itu mah nggak usah banyak ngomong Pak. Kamu ke ruangan saya. Saya kasih surat peringatan ketiga kepada kamu. Karena sudah ngasih tahu kamu tentang ini. Saya udah tegur kamu hari kemarin. Sekarang kamu tidak ngikutin. Jadi jangan SP3 dulu Pak. Kamu ada jalur evakuasi, ada barang di sini, saya SP3. Lah itu bukan sakinah mawadah warohmah. Problem itu. Iya. Nah, Jadi sama aja nggak gitu, nggak tahu. Jadi konsep yang kita harus lakukan nanti adalah bagaimana kita menciptakan hubungan industrial yang sakinah mawadah warohmah. Harmonis. Melalui apa? Melalui wakil komisi H. Leader harus punya waktu, leader harus punya ilmu, leader harus mampu berkomunikasi dengan bawahannya, dan leader bagaimana bisa berinteraksi dengan bawahannya. Kalau komunikasi kan hanya satu arah, tapi kalau interaksi artinya ada dialog. Lalu yang keempat adalah harmonisasi. Nah ini goalnya. Ketika harmonisasi, saya berharap bahwa organisasi ini, perusahaan ini menjadi perusahaan yang sakinah mawadah warohmah. Ya, amin Pak. Makan dulu. Lanjut dulu lah. Lapar nih kita. Wah, jadi menarik, lupa semua ini. Oke.